Para ulama menjelaskan ada beberapa tanda-tanda yang baik seseorang itu diterima amal salehnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan yang Allah taala berikan sehingga di penghujung Ramadan ini kita bisa menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah taala dan menjalankan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari awal Ramadan sampai pada hari terakhir di bulan Ramadan. Tentu harapan dan doa kita semua mudah-mudahan Allah Ta'ala meridai setiap amal ibadah kita dan dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kita kelak pada yaumul qiyamah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat yang perlu kita tadabburi bersama. Ada satu nasihat yang terbaik yang Allah telah sampaikan di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dalam kitab Qasasul Anbiya diceritakan Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan pondasi Baitullah. Kemudian setelah beliau selesai membangun Baitullah, beliau berdiri di satu pijakan yang sekarang disebut dengan Maqam Ibrahim. Disebut dengan Maqam Ibrahim. Di situ ada bekas telapak kaki daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Seraya beliau berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar amal-amal beliau diterima di sisi Allah Ta'ala. Ini yang kemudian Allah Ta'ala ceritakan di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 127 dan ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Biasanya dua ayat ini seringkali kita ringkas di dalam doa kita, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Apa makna daripada doa ini? Doa yang mulia yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, ya Rabb kami, terimalah amal kebaikan kami. Engkau yang maha mendengar dan Engkau yang maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah taubat kami, Engkau yang maha menerima taubat dan juga maha penuh kasih sayang. Kenapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala dengan kalimat yang mulia ini? Padahal beliau seorang Nabi, Khalilullah, kekasih Allah Ta'ala, Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para Nabi dan Rasul. Sesungguhnya di situ ada hikmah, kata para ulama, bagaimana setiap orang-orang yang beriman setelah melakukan kebaikan, di penghujung daripada amal mereka tidak ada permohonan yang paling terbaik kecuali memohon agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu kebaikannya, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, baik yang kaitannya hablum minallah ataupun hablum minan nas. Maka para sahabat terdahulu, ya, di masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengucapkan satu kalimat yang mulia. Ada satu kalimat yang biasa mereka ucapkan. Apa kata mereka? La in alimtu, kalau sekiranya aku mengetahui, anna rak'ataini qubilat, kalau sekiranya 2 rakaat yang aku kerjakan dari salat itu, kata para sahabat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Jadi kalau sekiranya 2 rakaat salat yang kita tunaikan, kita tahu itu diterima oleh Allah Ta'ala, itu kata para sahabat lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Kalau sekiranya Ramadan yang kita tunaikan 1 bulan kita berpuasa diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal yang mulia di sisinya, maka itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Kalau tadarus Al-Quran yang kita baca selama di bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai penghujung Ramadan, diterima oleh Allah Ta'ala, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Kalau sekiranya salat tarawih kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ini diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal yang terbaik, maka itu lebih mulia, kata para sahabat, daripada dunia dengan segala isinya. Karena orang masuk surga itu bukan semata-mata karena amalnya, tetapi semata-mata karena rahmat, karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi, tidak masuk surganya Allah Ta'ala salah seorang di antara kalian semata-mata amalnya. Jadi bukan karena amal kita sebenarnya. Wala anta ya Rasulullah, termasuk anda juga wahai baginda Rasul. Wala ana, kata beliau, termasuk aku juga. Padahal beliau tekun ibadahnya, tekun sholat malamnya, tekun puasanya, tapi beliau mengatakan aku masuk surga semata-mata karena ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah Ramadan kita, dari puasanya, tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, sadaqah kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala meridainya, dan inilah yang menjadi asbab seorang hamba dipilih untuk menjadi ahlul jannahnya. Maka orang yang berbahagia, kata Nabi, kita kan biasanya kalau 1 Syawal atau pas saat Idul Fitri sering kita mendengar kalimat minal aidin wal faizin. Al faizin itu artinya adalah selamat meraih keberuntungan dan kemenangan. Siapa al faizin ini, kata para ulama? Orang-orang yang kemudian bertemu dengan Ramadan, selesai dari bulan Ramadan, keluar mereka dari bulan Ramadan, Allah Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahannya. Ini yang disebut dengan al-faizin sebenarnya, Pak. Jadi kita selesai dari bulan Ramadan ini, kita memasuki 1 Syawal, Allah Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ini yang disebut dengan minal aidin wal faizin. Oleh karena ada satu doa yang
didawamkan oleh seorang sahabat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kami temukan di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ada seorang sahabat yang mulia yang sangat dekat dengan baginda Nabi SAW bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bahkan doa ini Abu Bakar selalu baca habis sholat, Pak. Dalam riwayat-riwayat yang sahih, ya, Abu Bakar setiap selesai beliau salat, inilah doa yang beliau selalu baca. Apa doanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Wa khaira amali khawatimahu. Wa khaira amali khawatimahu. Wa khaira ayyami yawma alqaka. Wa khaira ayyami yawma alqaka. Tadi yang baca kalimat ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan Anas bin Malik menceritakan setiap Abu Bakar selesai salat, doa ini tidak pernah dia lewatkan. Doa ini selalu didawamkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini sekarang sering kita dengar doa ini juga kalau orang khatam Al-Quran, Pak. Jadi selesai kita membaca Al-Quran dan khatam 30 juz, salah satu doa yang sering dibaca oleh imam, ya, inilah doa yang mulia ini. Ternyata riwayat doa ini pertama kali yang mengajarkannya adalah sahabat yang mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di dalam adabud doa, ya, dalam adab-adab berdoa kata Imam Nawawi ada urutan-urutan doa yang terbaik, ya. Pertama, di urutan yang pertama itu adalah doaun minal Quran, ya, doa yang ada di dalam Al-Quran. Ini doa yang terbaik tentu yang pertama adalah minal Quran, yang bersumber dari Al-Quran. Yang kedua adalah doa yang paling terbaik adalah minal hadis atau minas sunnah, doa-doa yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau atau di dalam sunnah beliau. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, doa us-sahabah, ya, doanya para sahabat-sahabat Rasul. Yang paling utama tadi Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat Rasul yang lainnya. Kemudian yang keempat itu adalah doaul ulama, doa-doa yang memang disusun oleh para ulama, yang diambil doa itu adalah isinya terkandung di dalam Al-Quran, terinspirasi daripada hadis-hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini urutannya adalah dalam berdoa kata Imam Nawawi. Pertama yang terbaik adalah berdoa yang bersumber dari apa? Al-Quran. Yang kedua adalah yang bersumber daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yang bersumber dari as-sahabah, para sahabat-sahabat yang mulia. Dan yang keempat adalah minal ulama, doa-doa yang ditulis, disusun oleh para ulama kita. Nah, salah satu doa yang terbaik itu adalah apa yang tadi diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau dawamkan setiap beliau selesai salat. Apa permohonan beliau? Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah akhir dari umurku dalam kondisi yang baik. Ya Allah, jadikanlah akhir dari umurku adalah dalam kondisi yang baik, kondisi yang Kau ridhai, yang kita kenal dengan husnul khatimah. Wa khaira amali khawatimahu, dan jadikanlah sebaik-baik amalku pada penutupnya. Karena kita berada di bulan Ramadan, kita berharap pada hari terakhir Ramadan ini, pada hari yang ke-30 ini, mudah-mudahan kita tutup Ramadan ini dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang Allah Ta'ala ridhai. Wa khaira amali khawatimahu. Wa khaira ayyami yawma alqaka, dan hari yang paling terbaik itu adalah hari di saat aku berjumpa denganmu ya Allah. Ini permohonannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau mengucapkan kalimat ini? Karena sesungguhnya yang Allah Ta'ala nilai itu adalah pada penghujungnya dan pada akhirnya.
Seperti umur kita para jamaah yang dilihat oleh Allah Ta'ala telah dari umur itu pada akhirnya nanti. Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tahu, Pak. Namun kita selalu memohon ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, bimbinglah kami semua untuk terus meniti jalan yang Engkau ridai, siratal mustaqim. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana akhir daripada umur kita nanti. Dan juga tidak ada yang tahu bagaimana seseorang menutup amalnya. Oleh karena para ulama menjelaskan ada beberapa tanda-tanda yang baik seseorang itu diterima amal salehnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kata para ulama adalah al-wajalu min adami qabulil amal. Seseorang yang di dalam hatinya selalu ada rasa khawatir kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Ini menjadi konsep di dalam akidah, konsep di dalam keimanan kita. Dalam kita berbuat baik itu mesti di dalam hati kita ada perasaan khawatir bila amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekhawatiran kalau amal kebaikan kita tidak diterima oleh Allah. Dan inilah yang kemudian sebab turunnya ayat kepada baginda Nabi SAW di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Ya. Silahkan para jamaah bisa dicek pada surah Al-Mu'minun pada ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Orang-orang yang memberikan harta mereka di jalan Allah dan hati mereka diliputi dengan rasa takut dan khawatir. Coba kita tadaburi ayatnya para jamaah. Di sini memang ayatnya sedikit menimbulkan pertanyaan, Pak. Ayatnya Allah Ta'ala sebutkan ada orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, mereka berbuat kebaikan tapi hati mereka takut dan khawatir. Orang takut biasanya, Pak, bukan karena berbuat baik. Betul ya, Pak ya? Orang takut itu karena berbuat yang salah. Tapi ayat ini disebutkan oleh Allah Ta'ala ada orang-orang yang berbuat kebaikan tetapi hati mereka takut. Inilah yang kemudian Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah ayat ini pada orang-orang yang berbuat kejahatan dan keburukan? Apakah ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang berbuat kesalahan? Kata Rasulullah, tidak. Ayat ini tidak berbicara tentang orang yang berbuat kejahatan dan keburukan. Tapi ayat ini justru kata Nabi SAW, alladzina yusalluna, orang yang sudah menjalankan ibadah salat mereka. Salat wajib mereka sudah jalankan, salat sunnah mereka sudah tunaikan. Wa yasumuna, dan ayat ini kata Rasulullah SAW ditujukan kepada orang-orang yang sudah berpuasa. Puasa Ramadan dia jalankan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dia tambah dengan puasa hari Senin, hari Kamis, Ayyamul Bid dan seterusnya. Wa yatasaddaquna, dan ayat ini ditujukan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang sudah berzakat, berinfak, bersedekah, keluarkan zakat fitrah mereka di bulan Ramadan. Wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum, tapi kata Rasul, mereka khawatir kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi justru ayat ini jadi nasihat untuk kita semua, agar kita selalu berharap mudah-mudahan amal kita Allah Ta'ala terima, amal kita diridhai oleh Allah Ta'ala. Dan ini yang dimohonkan ya di dalam salah satu doanya, wa aslih li fi dzurriyyati wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, jadikan amal kami ini amal yang Engkau ridhai. Bayangkan kita sudah jalankan puasa, kita sudah jalankan qiyam Ramadan, salat tarawih, sudah tadarus Quran. Kita berharap mudah-mudahan ini amal Allah Ta'ala ridhai, sekecil apapun itu amal soleh. Nah, ini yang pertama, insya Allah bila ada dalam jiwa seorang, kata para ulama, tanda amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada rasa khawatir bila amal mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua kata para ulama, at-taufiq ila amalin salihatin ba'daha. Allah Ta'ala kasih taufik, kemudahan untuk beramal soleh setelahnya. Karena konsepnya kata para ulama, kebaikan itu ternyata melahirkan kebaikan yang lain. Satu kebaikan akan mengajak kebaikan yang lain. Satu amal soleh akan tersambung dengan amal soleh berikutnya.
Oleh karenanya di bulan Syawal nanti, setelah bulan Ramadan ini selesai para jamaah, ada satu sunnah daripada Nabi SAW itu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, dalam satu hadisnya apa kata baginda Rasulullah SAW, man shoma Ramadana, siapa yang puasa Ramadan, wa atba'ahu sittan min Syawal, dan ia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Apa kata beliau fadilahnya? Kana kasiyamid dahri, sama seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Jadi dia berpuasa Ramadan, kemudian ia tambah dengan 6 hari di bulan Syawal, sama halnya kata Nabi kebaikan dan keutamaannya seperti dia berpuasa selama apa? Setahun penuh. Kenapa Ustaz? Ternyata kita 1 hari berpuasa itu dicatat oleh Allah Ta'ala 10 hari Pak. Jadi kalau kita berpuasa Ramadannya 1 bulan penuh, maka berarti di sisi Allah Ta'ala amal itu dilipat gandakan 10 kali lipat, berarti sudah 10 bulan. Ditambah 6 hari di bulan Syawal, berarti jadi berapa? 2 bulan. Kalau 10 bulan dan tambah 2 bulan, maka kata baginda Rasulullah SAW, dia sudah menjalankan puasa dan keutamanya seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Ini hikmahnya para jamaah, kenapa di dalam ajarannya Nabi SAW tidak menganjurkan berpuasa setiap hari Pak. Puasa sunnah ya Pak ya. Ya. Kenapa Rasulullah SAW melarang orang berpuasa setiap hari di luar ibadah Ramadan Pak? Karena Allah Ta'ala kasih ada kebaikan yang setara apabila dilakukan, setara dengan berpuasa selama 1 tahun. Dan ini hikmahnya apa? Kebaikan untuk kita semua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau orang berpuasa sunnah setiap hari nggak mampu Pak, ya, maka Rasul katakan kalau engkau tidak bisa lakukan, maka cukup dengan berpuasa Ramadan tambah 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama seperti engkau berpuasa selama berapa Pak? Selama 1 tahun penuh. Dan hikmahnya Allah kata para ulama, selepas Ramadan supaya tersambung kebaikan itu setelah Ramadan itu di bulan Syawal. Maka Syawal itu dalam bahasa Arab ini peningkatan Pak. Ya, jadi tidak berarti begitu nanti selesai Ramadan, ya selesai juga ibadah kita, tidak. Oleh karena ada satu nasihat dari para ulama mengatakan apa? Kunu Rabbani wala takunu Ramadani. Ini kalimat yang Masya Allah sering diulang-ulangin oleh para ulama. Kunu Rabbani, jadilah orang-orang yang Rabbani, yang berada dalam lingkaran kebaikan, ya, tidak melihat batasan waktu dan tempat. Namanya Rabbani. Di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, dia terus menjaga amal kebaikannya. Tapi jangan menjadi Ramadhani, kata para ulama. Ramadhani bersemangat kebaikan di bulan Ramadan, setelah Ramadan hilanglah semangat berbuat kebaikannya. Ini namanya Ramadhani namanya Pak. Ya, jadi para ulama memberikan kita nasihat yang baik, ya. Sesungguhnya kita perlu menjadi pribadi yang disebut Rabbani. Rabbani itu artinya kita berada dalam lingkaran kebaikan kapanpun dan dimanapun. Bukan Ramadhani. Kalau Ramadan itu terbatas hanya di bulan apa Pak? Ramadan. Maka amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala bukan amal yang banyak para jamaah, tapi amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala amalan yang kontinu walaupun sedikit. Ada hikmahnya Masya Allah, ketika seseorang mendawamkan satu amal Pak, ada 2 kemungkinan yang mungkin terjadi dalam hidup kita Pak. Pertama adalah maridhan. Suatu saat mungkin kita sakit Pak. Kalau ada orang yang sakit kata Nabi, tapi dia terbiasa melakukan suatu kebaikan, ketika sakitnya itu ternyata tetap ditulis mendapatkan kebaikan yang sama seperti waktu sehatnya Pak. Jadi kalau ada orang biasa mendawamkan suatu kebaikan, lalu mengalami sakit, maka sakitnya itu adalah menjadi salah satu sebab kebaikan, ditulis pahala oleh Allah Ta'ala seperti melakukannya dalam kondisi sehatnya. Walaupun waktu sakit dia tidak kerjakan Pak. Ini kondisi yang pertama yang mungkin terjadi pada diri kita Pak. Yang kedua adalah kondisi yang mungkin terjadi kata para ulama, maridhan au musafiran, orang bepergian jauh, namanya safar. Kalau orang berpergian jauh kan ada kebaikan-kebaikan yang tidak ditunaikan Pak. Contoh misalnya orang kalau safar itu ternyata tidak dianjurkan sholat sunnah Pak. Ya, tidak dianjurkan sholat apa? Sunnah. Ya, qobliyah, ba'diyah tidak dikerjakan ketika dalam keadaan apa? Safar.
hanya qabliyah subuh dan salat sunnah witir yang Rasul kerjakan ketika beliau safar. Bahkan orang yang safar bukan hanya yang sunnah kemudian dikasih keringanan, yang wajib saja dikasih keringanan. Boleh dia menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Bahkan tidak hanya sebatas itu keringanan yang Allah Ta'ala kasih. Yang 4 rakaat boleh dikosor jadi 2 rakaat. Karena kenapa? Orang yang safar itu banyak dikasih rukhsah oleh Allah Ta'ala, tapi pahalanya tidak berkurang, ditulis seperti dia kerjakan waktu dalam keadaan muqimnya. Inilah Masya Allah hikmahnya ketika kita mendawamkan satu kebaikan. Oleh karena dalam satu hadis sahih, apa kata beliau? Idza maridal abdu aw safara, kalau ada seorang hamba dalam kondisi sakit, dalam kondisi dia safar, kutiba ma yaf'alu sahihan aw muqiman, ditulis baginya pahala seperti dia kerjakan waktu sehatnya dan seperti dia kerjakan di waktu mukimnya. Pahalanya tidak berkurang, kebaikannya tidak berkurang, walaupun dia tinggalkan karena ada uzur syar'i tadi. Apa uzur syar'inya? Bisa sakit, atau mungkin karena apa? Melakukan perjalanan safar. Inilah tanda amal itu diterima oleh Allah Ta'ala bila orang itu continue melakukan kebaikan setelah Ramadan. Jadi Ramadan ini satu tarbiyah dari Allah, satu pengkaderan dari Allah Ta'ala mendidik iman kita, baik menjaga salat berjamaah kita, menjaga tadarus Quran kita, qiyam Ramadan kita, qiyamul lail kita, dan mudah-mudahan nanti pasca Ramadan kita bisa jaga amal-amal kebaikan ini. Ini insya Allah tanda yang kedua kata para ulama, amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda yang ketiga adalah istisgharul amal wa adamul ujub wal ghururu bihi. Orang yang selalu melihat amalnya sedikit, ya, dan tidak muncul al-ujub. Ujub itu apa ujub, Pak? Merasa sudah berbuat yang banyak, sudah merasa amalnya sudah sangat banyak. Ini ujub namanya, Pak. Jadi salah satu tanda amal itu diterima bila kita melihat amal kita masih minim. Bila kita melihat amal kita masih saghir, ya. Saghir itu apa? Masih kecil, masih minim, ya. Walaupun mungkin di bulan Ramadan kebaikannya luar biasa, amal solehnya luar biasa, tetapi akhlak orang beriman, kata para ulama, dia lihat bekal amalnya masih sedikit. Dan ini diambil dari apa yang sering kita baca di dalam kalimat Sayyidul Istighfar. Ya, ada permohonan ampunan yang terbaik para jamaah namanya Sayyidul Istighfar. Sayyid itu kan artinya pimpinan, Pak. Pimpinan kalimat istighfar ini kalimat, Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam salah satu karya beliau mengatakan dalam kitab Madarijus Salikinnya, beliau katakan bahwasannya Sayyidul Istighfar ini mulia di sisi Allah karena 2 hal, Pak. Jadi siapa yang membacanya di pagi hari, lalu dia meninggal dunia pada sore harinya, maka Allah Ta'ala jamin ia min ahlil jannah. Kalau dia membaca Sayyidul Istighfar. Kalau dibaca Sayyidul Istighfar ini di sore harinya, lalu esok harinya meninggal dunia, maka Allah Ta'ala golongkan hamba itu min ahlil jannah. Sehingga Rasul tidak pernah dia tinggalkan, Pak. Kalimat yang mulia ini yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Kenapa Sayyidul Istighfar ini istimewa? Kata Imam Al-Qayyim Al-Jauzi ada 2 alasannya. Pertama adalah kalimat abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku akui betapa banyak nikmat yang Engkau berikan. Kita ketemu dengan Ramadan ini satu nikmat yang luar biasa, Pak. Dan yang bersyukurnya adalah kita masih bisa menjaga ibadah kita sampai di penghujung Ramadan. Ini yang kita harus syukuri, Pak. Jadi bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa mengisi Ramadan dengan kebaikan sampai terakhir Ramadan. Yang kedua, kata Imam Al-Qayyim Al-Jauzi, kenapa Sayyidul Istighfar menjadi mulia? Wa abu'u bidhambi, karena sebagai manusia kita pasti banyak kealfaannya, banyak kekhilafannya, masih banyak kekurangan kita. Allah Ta'ala kasih banyak nikmat, tetapi kita sendiri masih banyak apanya, Pak?
ya kekurangan kita, kekhilafan kita, dosa kita dan seterusnya. Nah, artinya apa? Walaupun kita sudah berbuat baik di bulan Ramadan, sudah maksimal kebaikan di bulan Ramadan, maka bayangkan kalau amal kita ini adalah sebenarnya masih sedikit. Dan ini yang dicontohkan oleh seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah ini Pak, kalau kita baca hadis kan sering disebut namanya Pak ya. Kalau baca hadis itu sahabat yang paling sering diulangi namanya siapa Pak? Abu Hurairah. Dalam satu kisah diceritakan sebelum beliau wafat, Abu Hurairah sebelum wafat mengalami sakit berat. Dan saat itu kemudian dijenguk oleh para sahabat yang lainnya. Ketika beliau dijenguk, beliau bersedih dan menangis. Maka kemudian sahabat yang menjenguk beliau bertanya, "Wahai Abu Hurairah, kenapa Anda bersedih dan menangis? Padahal Anda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dekat dengan Nabi, penghafal hadis yang paling banyak dari kalangan sahabat." Apa jawaban Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, yang membuat aku bersedih itu adalah perjalanan akhirat itu sangat panjang. Ya, jadi perjalanan manusia menuju akhirat itu sangat panjang. Tetapi amal yang aku miliki masih sangat minim dan sedikit, kata beliau. Padahal Abu Hurairah ini Pak, ada 3 amalan yang dia selalu dawamkan dan tidak pernah dia tinggalkan sepanjang hidupnya Pak. Pertama, Abu Hurairah ini adalah tidak pernah meninggalkan sholat sunat witir. Dan dia semenjak dinasehati oleh Nabi sampai wafat tidak pernah ditinggalkan Pak, sholat sunnah witir. Yang kedua, Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan puasa ayyamul bidnya, tanggal 13, 14 dan 15 pada setiap pertengahan bulan. Tidak pernah beliau tinggalkan sepanjang hidup beliau Pak. Dan yang ketiga adalah sholatul duha, sholat duha. Tidak pernah ditinggalkan Pak. Tapi beliau ternyata di penghujung kehidupannya mengatakan, amal saya masih sedikit, kebaikan saya masih sedikit, amal soleh saya masih minim, bekal saya masih sedikit. Ini menandakan insya Allah mudah-mudahan amal yang dilakukan adalah amal yang Allah Ta'ala terima. Sehingga tidak menimbulkan ujub, ya, tidak menimbulkan gurur. Ya. Kita lihat amal yang kita miliki masih sangat minim. Kemudian yang terakhir, kata para ulama, tanda yang keempat itu amal diterima oleh Allah Ta'ala adalah musahabatul istighfar, amal yang selalu diiringi dengan kalimat-kalimat istighfar. Kita selepas sholat, yang kita baca adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Masya Allah, amal soleh itu diiringi dengan istighfar. Kalau kita habis sholat tahajud para jamaah menunggu waktu sholat subuh, kalimat yang paling terbaik adalah kita baca istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Kalau dimulai doa pada jam itu, kata Rasulullah SAW, doa-doanya akan dijawab oleh Allah kalau dimulai dengan kalimat istighfar di sepertiga malam terakhir. Jamaah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah selesai wukuf Arafah, mereka berangkat menuju Musdalifah untuk bermabit di Musdalifah. Apa perintah Allah Ta'ala? Wastaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau sudah selesai semua rangkaian hajinya, wukuf Arafahnya sudah selesai, mabit di Musdalifah sudah selesai, melempar jamarat di Mina sudah selesai, wastaghfirullah, disuruh memperbanyak untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasul dalam peristiwa yang dikenal Fathu Mekah, ya, penaklukan kota apa Pak? Mekah. Apa perintah Allah Ta'ala? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kepada Allah dan perbanyak kalimat-kalimat istighfarmu, firman Allah Ta'ala. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji ya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan seluruh jamaah sehat, barokah, panjang umur insyaAllah. Dan sekali lagi ya, kita semua mudah-mudahan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal-amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.